Malam itu, Makkah terlelap dalam sunyi yang pekat. Angin gurun berembus pelan, menyapu lorong-lorong batu yang masih menyimpan gema penolakan, cemoohan, dan luka yang belum juga kering. Di kota, inilah seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah SAW berdiri hampir sendirian dalam perjuangan dakwahnya. Bayangkan betapa beratnya beban di pundak beliau. Istri tercinta yang selalu menjadi penopang, Khadijah, telah wafat. Paman yang selalu menjadi perisai dari kebencian kaumnya, Abu Thalib, juga telah pergi untuk selamanya. Tahun itu begitu kelam, hingga dikenang sebagai A'amul Huzn, tahun kesedihan. Langit terasa begitu berat, bumi seakan menyempit. Rasanya tak ada lagi harapan. Namun, justru dari titik paling gelap itulah sebuah cahaya agung akan memancar. Di suatu malam yang tak seperti malam-malam lainnya, saat Nabi Muhammad berada di sekitar Masjidil Haram, dalam keadaan antara sadar dan terjaga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Jibril datang membawa makhluk bercahaya yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Namanya Buruk. Warnanya putih bersinar. Kecepatannya melampaui kedipan mata. Setiap langkahnya, sejauh mata memandang, tanpa hiruk pikuk, tanpa ada satupun saksi manusia. Sebuah perjalanan maha dahsyat pun dimulai. Dalam sekejap mata, kota Makkah tertinggal jauh di belakang. Padang pasir yang luas, gunung-gunung yang kokoh, dan semua batas-batas dunia fana dilewati tanpa suara. Inilah Isra, perjalanan horizontal yang menembus ruang dan waktu, menuju tempat yang diberkahi. Buruk akhirnya berhenti di sebuah tanah suci yang telah lama menjadi saksi risalah para nabi, Masjidil Aqsa. Di sanalah, di jantung Palestina, Nabi Muhammad turun dan bersiap untuk salat. Namun, beliau tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri para nabi dan rasul terdahulu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan ribuan lainnya. Semuanya berkumpul untuk menjadi makmum di belakang beliau. Sebuah pesan kosmik yang begitu kuat tersampaikan tanpa perlu kata-kata. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kelanjutan, bukan pemutusan. Beliau tidak datang untuk menghapus sejarah kenabian yang agung, melainkan untuk menyempurnakannya. Beliau adalah penutup para nabi, imam bagi seluruh utusan Tuhan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Dari Masjidil Aqsa, langit seakan terbuka lebar. Bersama Jibril, Nabi Muhammad memulai fase kedua dari perjalanan ini. Mi'raj, sebuah perjalanan vertikal yang melampaui semua hukum fisika, ruang, dan waktu yang kita kenal. Langit pertama terbuka. Di sana, Nabi Adam alaihissalam menyambutnya. Wajahnya memancarkan keagungan seorang bapa dari seluruh umat manusia. Langit demi langit pun dilewati. Masing-masing lapisan langit dihuni oleh nabi-nabi pilihan, dan masing-masing menyimpan kisah, ujian, dan doa yang pernah mengguncang dunia. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Isa dan Yahya. Di langit ketiga, beliau berjumpa dengan Yusuf yang keelokan wajahnya memantulkan keindahan surga. Di langit keempat, ada Idris. Di langit kelima, ada Harun. Dan di langit keenam, ada Musa. Sosok Nabi yang kelak akan memainkan peran penting dalam takdir umat Islam. Dan akhirnya, di langit ketujuh, Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah Ka'bah versi langit, tempat para malaikat bertawaf tanpa henti. Setiap lapisan langit yang dilewati bukanlah sekadar tempat singgah, melainkan sebuah pelajaran berharga, pelajaran tentang kesabaran, tentang pengorbanan, tentang ketaatan tanpa syarat kepada Sang Pencipta. Hingga akhirnya, Nabi Muhammad tiba di sebuah batas yang tak bisa dilewati oleh makhluk manapun, termasuk malaikat paling mulia sekalipun. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha, sebuah pohon kosmik raksasa yang keindahannya tak bisa dilukiskan oleh bahasa manusia. Daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan, dan seluruhnya diselimuti oleh cahaya ilahi yang tak terbayangkan. Disinilah bahkan Jibril harus berhenti.
Jika aku melangkah lebih jauh 1 jengkal saja, aku akan terbakar. Kata Jibril, menunjukkan betapa agungnya batas ini. Namun, Muhammad SAW, sang kekasih Allah, diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Disinilah, dalam kedekatan yang hanya Allah kehendaki, dalam sebuah momen paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya, Nabi Muhammad menerima sebuah perintah agung secara langsung, tanpa perantara wahyu di bumi. Perintah itu adalah sholat, yang pada awalnya diwajibkan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun, dalam perjalanan turun, Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang perintah tersebut. Dengan penuh hikmah, beliau menasihati Nabi Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sungguh, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Berkali-kali, Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah, memohon keringanan bagi kita, umatnya. Hingga akhirnya, ditetapkanlah syalat 5 waktu, namun dengan pahala yang setara dengan 50 waktu. Sungguh sebuah rahmat luar biasa, yang lahir dari dialog agung di atas langit. Inilah mengapa salat bukan sekadar kewajiban ritual. Salat adalah hadiah. Ia adalah mi'raj bagi setiap orang beriman. Ia adalah jalan harian kita, manusia biasa, untuk naik menghadap Tuhan, untuk berkomunikasi langsung dengannya. Ketika fajar mulai menyingsing, Nabi Muhammad telah kembali ke Makkah. Waktu di bumi seakan tidak berubah. Tempat tidurnya bahkan masih terasa hangat. Namun, dunia tidak akan pernah sama lagi. Saat kisah luar biasa ini disampaikan kepada penduduk Makkah, ejekan dan cemoohan pun meledak. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, lalu naik ke langit tertinggi, dan kembali hanya dalam 1 malam? Bagi sebagian orang, ini adalah cerita yang mustahil. Bagi mereka yang imannya masih rapuh, ini menjadi alasan untuk meninggalkan Islam. Namun, bagi seorang sahabat sejati, Abu Bakar, jawabannya begitu sederhana dan tegas. Ketika orang-orang bertanya apakah ia percaya, ia menjawab, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya. Bahkan, lebih dari itu pun, aku percaya. Sejak saat itulah, Abu Bakar mendapatkan gelar Ash-Siddiq, orang yang membenarkan tanpa ragu sedikit pun. Kisah Isra Miraj bukanlah sekadar dongeng perjalanan fantasi. Ia adalah jawaban langit atas luka yang dirasakan di bumi. Ketika manusia menolak dan menghina, Allah justru memuliakan hambanya. Ketika dunia terasa sempit dan penuh kesedihan, Allah membukakan pintu langit selebar-lebarnya. Dan hingga hari ini, setiap kali seorang muslim berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangannya untuk takbir, dan meletakkan dahinya di tanah untuk bersujud, dia sejatinya sedang menapaki kembali jejak kecil dari perjalanan agung itu. Sebuah perjalanan dari bumi menuju langit dan kembali ke bumi dengan membawa cahaya petunjuk. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.